Ini terkait dengan Raja Ampat. Itu Raja Ampat kan 5 iup, Pak. 5 iup itu satu yang dikelola oleh BUMN yang namanya PT Gag Nikel. Itu anak perusahaan miliknya Antam. Dan itu adalah kontrak karya yang dilakukan sejak tahun 70-an. Ibu saya sama ayah saya belum ketemu, Pak. Barang ini sudah ada. Saya belum ada di muka bumi. Kami persilakan kepada Pak Menteri untuk memberikan... Interupsi pimpinan, izin mungkin tambahan dari Gerindra pimpinan, sedikit pimpinan. Nanti dulu, saya selesaikan ini dulu. Boleh pimpinan. Kami persilakan kepada Pak Menteri untuk menyampaikan tanggapan. Nanti yang pendetilan bisa lewat tertulis, seperti itu. Mungkin sedikit pimpinan, tambahan dari Gerindra, izin. Oke, 1 menit. Terima kasih pimpinan Komisi 12 yang saya hormatin, pimpinan Komisi 12, Pak Menteri dan beserta jajarannya. Mungkin kalau dari saya Pak Menteri, masukan Pak Menteri untuk Kementerian SDM ini, kemarin kan Pak Menteri baru melantik Dirjen Gakum ya Pak ya. Dari Kementerian SDM ini sekarang udah punya Dirjen Gakum. Karena memang menurut saya inilah dirjen yang paling penting menurut saya Pak di sini juga, karena banyak terutama Bapak Presiden Prabowo ini hari beliau fokus dengan adanya namanya pemberantasan penambangan ilegal Pak Menteri, dan Pak Menteri sudah pasti tahu di kabinet beliau juga sering berulang kali pasti masalah ini dibahas. Nah saya sampai hari ini dan banyak teman-teman juga melihat belum ada Pak pergerakan dan juga gebrakan-gebrakan dari Dirjen Gakum Bapak ini belum ada sampai saat ini. Nah dan kami minta juga untuk banyak Pak ke depannya itu turun ke lapangan, karena banyak sekali tambang-tambang ilegal yang ada di Indonesia ini. Nah terutama juga jangan nanti kita melihat teman-teman Komisi 12 ini malah tim gabungan Presiden dulu yang lebih turun Pak. Bahkan saya tanya, ini kemana jadinya? Pak Menterinya di mana? Dirjen Gakumnya di mana? Harusnya kan Bapak duluan Pak yang ada di depan itu. Pak Menteri di situ hadir paling depan, beserta Dirjen Gakum Bapak di situ yang paling depan. Nah, mungkin dari saya itu Pak lebih banyak turun lagi Pak ke lapangan. Bahkan nanti boleh dari kami teman-teman Komisi 12 juga kita banyak tahu di mana lokasi-lokasi tambang ilegalnya, tempat-tempatnya di mana, dan bahkan kami siap Pak mendampingin di mana lokasi itu agar Dirjen Gakum ini lebih banyak turun penindakan ke depannya gitu loh. Jadi jangan nggak ada guna Pak, nanti takutnya Bapak membentuk direktorat yang baru tapi takutnya nonsen Pak, nihil gitu loh. Jangan nanti orang bilang direktorat ini omon-omon. Nah itu Pak mungkin dari saya. Oke, mungkin itu pimpinan, terima kasih. Ya, saya close ya, tidak ada lagi tambahan pertanyaan ataupun pernyataan terkait dengan Dirjen Gakum. Kemarin kita ajak juga ke Papua kemarin, ya kan, Papua Barat. Mungkin nanti izin Pak Menteri, sering-sering kami ajak juga nanti turun ke lapangan, seperti itu. Kami persilakan kepada Bapak Menteri untuk pendetilan sekali lagi nanti akan lewat tertulis. Silakan. Baik pimpinan dan seluruh anggota Komisi 12 yang saya hormati, terima kasih atas berbagai pandangan masukannya. Hampir semua pandangannya ini positif dan baik. Namun izinkan saya untuk tidak mengurangi rasa hormat Bapak Ibu semua dari masing-masing fraksi. Sebagian saya jawab, sebagian nanti tertulis. Khususnya kepada Pak Gunnar dari PDIP menyangkut dengan, saya mengerti maksudnya ini, tapi halus banget cara masuknya. Ya ini kan mau tanya undang-undang Mingga sama undang-undang BTKE sebenarnya ini. Saya pikir itu setengah kamar aja. Yang buat undang-undang kan inisiatifnya kan DPR. Kalau mau gas aja nggak apa-apa. Dua-dua Pak Menteri. Jadi jangan bermain pingpong dilepas ke sini. Saya masih fokus untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo. Urusan undang-undang silakan. Kalau mau kompromi tingkat tinggi, monggo. Tapi saya lagi fokus untuk mencapai KPI yang ada dalam APBN. Ini biar clear aja supaya tidak kita bicara ini. Tapi saya berpandangan itu baik untuk masa depan energi kita secara jangka panjang. Yang kedua, menyangkut hilirisasi. Pak Gunnar ada nggak slide hilirisasi? Saya memang tadi sengaja tidak menjelaskan ini karena dalam undangan saya cuma disampaikan tentang evaluasi program 2025 dan untuk program 2026. Dalam pemahaman saya, yang namanya program itu kita bahas bersama. Tetapi itu kan ada materi ketiga yang namanya dan lain-lain. Dan lain-lainnya kita
pendalaman dan saya akan ikuti pendalaman sampai sedalam apapun. Jangan sampai dikira Pak Gunnar kita nggak paham, agak paham-paham juga sekalipun sekolah kita nggak ada di Google gitu. Ya menyangkut hilirisasi, menteri lain nggak bicara hilirisasi kok. Satgas hilirisasi ini muncul di Kementerian ESDM kan baru kali ini. Dan inilah trigger pertumbuhan ekonomi. Dan inilah trigger penciptaan lapangan pekerjaan. Dan ini juga trigger untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau diminta ada nggak selainnya untuk nanti kami akan kirimkan. Sekedar saya memberikan penjelasan, 18 proyek hilirisasi yang ditangani oleh Satgas Hilirisasi yang notabene ketuanya adalah Menteri SDM, itu telah disampaikan kepada Menteri Investasi karena akan dibiayai oleh Danantara. Dan kemarin ratasnya dengan Bapak Presiden, insya Allah Desember awal sudah selesai. Totalnya 618 triliun rupiah. Dari berbagai sektor termasuk pertanian, perkebunan dan kelautan. Namun 90% dari hilirisasi itu adalah mengcover untuk sektor mineral batubara, oil and gas, termasuk dalamnya adalah DME. Ini adalah sebuah instrumen penting untuk menciptakan kawasan pertumbuhan dan untuk sekaligus untuk menciptakan nilai tambah terhadap pengelolaan sumber daya alam kita. Karena ini kembali kepada pasal 33. Tapi Pak Gunnar, saya sangat setuju sekali bahwa ini penting untuk terkait dengan implementasi hilirisasi maupun regulasi. Saya pikir kita tata. Kita harus tata karena ini untuk kebaikan kita ke depan. Yang kemudian menyangkut pencabutan IUP. Saya itu bingung. Izin Bapak Ibu semua. Kita cabut IUP, ada juga yang datang protes. Kayak IUP Raja Ampat. IUP Raja Ampat ini kan betul yang tadi dari Bapak Sartono ini. Bapak Sartono dari Demokrat, DFK, disinformasi, fitnah, kebencian. Waduh, saya bertemu ke referensi ini Pak. Saya terima kasih Pak. Waduh, kalau saya tidak datang rapat, gak dapat ini barang. Ini terkait dengan Raja Ampat. Itu Raja Ampat kan 5 IUP Pak. 5 IUP itu satu yang dikelola oleh BUMN. Yang namanya PT Gag Nikel. Itu anak perusahaan miliknya Antam. Dan itu adalah kontrak karya yang dilakukan sejak tahun 70-an. Ibu saya sama ayah saya belum ketemu Pak, barang ini sudah ada. Saya belum ada di muka bumi. Tapi dikaitkan seolah-olah itu saya yang urus. 4 izin, dan saya juga tahu siapa kontraktornya. Tapi kan gak usah sampai gitu-gituan banget kita. 4 perusahaan yang saya cabut, hasil kunjungan kami ke lapangan, itu pun IUP-nya dikeluarkan tahun 2004. Oleh bupati lama karena undang-undang rezim lama dikeluarkan oleh kepala daerah dan sebagian oleh gubernur. Itu pun kita cabut. Dan saya pikir yang begini-begini kita semua dalam ruang ini punya nyali lah untuk melakukan itu. Selama Merah Putih dan Ibu Pertiwi untuk kebaikan Ibu Pertiwi, saya pikir saya nggak ada mundur-mundur itu Pak. Sudah biasa dari jalan-jalanan kok kita. Kita ini kan saya masuk sampai ke sini kan melewati darat, laut dan udara. Tidak hanya satu fase kita. Jadi, nah untuk pencabutan IUP, saya kasih contoh Pak. Ini saya jawab general aja. Bayangkan reklamasi benar dari abang saya dari Nasdem itu. Benar itu. Bayangkan orang mau nyusun RKAB, nggak kasih jaminan reklamasi. Saya keliling pakai helikopter. Di atas itu hasil penambangan setelah tambang dikasih tinggal semuanya. Saya tidak mempersalahkan masa lalu. Karena pemerintahan dulu, sekarang dan ke depan itu satu mata rantai. Ada kelebihan, kekurangan, itu biasa. Tugas kita adalah yang sudah bagus kita lanjutkan, yang belum bagus kita sempurnakan. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana semua terangin dia sedungu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official ID. Tantang lagi para tambah sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.
Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Dia bagaimana sih mau terangin dia sedungu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official Saya iNews. tantang lagi para tambah sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten-konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction, Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. emoji, dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.